Hai guys, di video ini gue akan bandingin dua asuransi kesehatan tradisional yang menurut gue lumayan menarik dari Prudential dan dari Manulife. Nah, gue sengaja bikin video ini supaya kalian bisa lebih clear, lebih jelas gimana cara bandingin satu produk dengan yang lainnya. Nama gue adalah Philip Mulyana dan gue adalah seorang financial coach. Nah, gue sering sharing soal anything about finance sebenarnya, dari investment, dari insurance, dan money management, apapun itu di Instagram gue. Jadi kalau misalkan kalian pengen belajar lebih banyak lagi, kalian bisa follow Instagram gue. Nah, kita akan mulai aja langsung dari produknya. Produknya namanya adalah Manulife My Ultimate Healthcare atau MIUHC sama Prudential PSS atau Pro Solusi Sehat. Ini lumayan menarik nih karena dua-duanya itu adalah asuransi tradisional. Tradisional means nggak ada investasinya sama sekali. Kalau misalkan gue boleh sharing sedikit, Manulife ini dari dulu memang banyak produk yang tradisional. Sedangkan Prudential dari dulu itu lebih banyak produknya yang unit link. Nah, tapi dalam beberapa tahun terakhir, Prudential banyak ngeluarin produk yang tradisional juga. Nah, akhirnya ketemu nih My Ultimate Healthcare ini sama PSS. Kita pengen tahu yang mana yang lebih cocok sebenarnya buat kamu. Mulai dari harga dulu. Untuk perbandingan harga dari Manulife itu adalah 463.300 per bulan, dan dari Prudential itu adalah 352.000 per bulan. Nah, ini gue ambil harganya untuk cowok umur 30 tahun, terus dua-duanya nggak ngerokok. Dua-duanya karena ada dua case di masing-masing. Ini kalau misalkan kita lihat dari segi harga doang, udah jelas kalau misalkan Prudential lebih unggul. Tapi kita kalau misalnya beli barang kan nggak cuma harga doang yang kita lihat, ya kan? Kita juga lihat value-nya apa sih, atau benefit-nya apa sih, benar-benar berguna sama kita apa enggak. Mana yang lebih cocok itu nggak tentu selalu dihubungin sama harga. Oke, kita akan lanjut lihat yang lainnya juga. Oke, next adalah wilayah pertanggungan. Nah, dengan harga 463.300 itu, Manulife melindungi si tertanggungnya itu di Indonesia dan Malaysia. Tapi kalau misalkan dari Prudential sendiri, di wilayah pertanggungannya itu cuma di Indonesia. Berarti di sini Manulife unggul. Tapi balik lagi nih, kalian pikir-pikir deh, kalau misalkan kalian butuh asuransi ini cuma untuk gue takut deh kalau misalkan ternyata sampai dirawat di rumah sakit karena DBD, karena tipes dan segala macam, which is itu penyakit yang menurut gue sangat common banget di Indonesia. Kalau misalkan kayak gitu, rasanya sih gue rasa mungkin nggak terlalu butuh untuk berobat ke Malaysia, ya kan? Nah, kalau misalkan harus berobat ke Malaysia, biasanya itu udah penyakit yang lumayan, udah agak berat sebenarnya. Nah, tergantung dari umur menurut gue. Kalau misalkan umur kalian masih umur yang 25-30 tahun dan kalian berasumsi kalau misalkan gue butuh asuransi ini hanya untuk mengcover gue untuk penyakit-penyakit yang masuk rumah sakit kayak DBD, usus buntu atau segala macam, dan mending dirawat di Indonesia, ya udah berarti Prudential masih lebih oke. Nah, tapi kalau misalkan dari segi wilayah perlindungan doang, berarti Manulife lebih unggul karena Manulife bisa Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk biaya kamar sendiri sebenarnya sama, 500.000 atau double standard room, di Manulife atau Prudential juga sama. Jadi, di beberapa manfaat antara Manulife dan Prudential ini banyak sebenarnya yang sama. Dan gue nggak akan bahas di video ini karena menurut gue nggak ada value-nya juga. Nah, gue akan bahas mana yang berbeda dan mana yang lebih unggul dan mana yang lebih tidak unggul. Benefit kamar di luar Malaysia dan Indonesia ini dikali 3 dari biaya kamar di Indonesia. Kita semua tahu kalau misalkan berobat di Indonesia sama di Singapura itu beda harganya. Kalau di Indonesia, di Jakarta ini mungkin bisa 1,5 juta sampai 2 juta per kamar satu sendirian yang single standard room. Tapi kalau misalkan di Singapura itu bisa malahan berkali-kali lipat, bisa 6 atau 7 juta malahan. Di Manulife sendiri kasih benefit kayak gini, yaitu 3 kali lipat dari biaya kamar di Indonesia dan di Malaysia. Oke, nextnya adalah biaya ICU. Dua-duanya sama, as charge juga selama kita masih ikutin plannya. Tapi di Prudential ini dikasih maksimum berapa harinya. Di Prudential dikasih maksimum 150 hari per tahun, sedangkan di Manulife itu unlimited. Di polisnya gue udah baca kemarin, nggak ada batasan berapa harinya. Jadi di posisi ini Manulife menang lagi. Next adalah kunjungan dokter umum. Di Manulife itu cuma 1 kali per hari, tapi di Prudential itu adalah maksimum 2 kali per hari. Nah, di sini Prudential lebih unggul. Nextnya adalah biaya perawatan oleh juru rawat. Jadi kalau misalkan seorang pasien nih keluar dari rumah sakit terus membutuhkan juru rawat untuk merawat dia, nah di sini dikasih juga benefitnya, tapi beda-beda nih. Manulife itu 200.000 per hari, tapi kalau misalkan Prudential itu adalah as charge, jadi nggak dibatasin berapa ratus ribu per harinya. Tapi dikasih batasan 120 hari per tahun. Nah, menurut gua di sini karena as charge, menurut gua Prudential lebih unggul.
Next adalah biaya fisioterapis. Kalau misalkan di Manulife di cover 250.000 per hari. Nah, tapi kalau misalkan di Prudential itu nggak cuma biaya fisioterapi doang, tapi juga terapi okupasi dan terapi wicara. Jadi lebih lengkap dengan maksimum 1 kunjungan per hari untuk seluruhan terapi, maksimum 30 hari sebelum dirawat inap, selama rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap. Maksimum 90 hari per tahun. Nah, karena lebih lengkap, dan ini S-Charge juga, menurut gua si Prudential lebih unggul di sini. Oke, selain itu juga ada yang namanya biaya pendamping. Biaya pendamping itu kalau misalkan seorang anak, kan biasanya kalau misalkan masuk rumah sakit harus ada yang temenin, atau kalau misalkan orang tua juga harus ada yang temenin. Nah, dua-duanya cover, tapi sayangnya kalau misalkan Manulife itu cuma tanggungan anak doang di bawah 17 tahun. Nah, itu dikasih jatah 500.000 per hari. Tapi kalau Prudential 600.000 per hari, maksimum 150 hari per tahun, dan tertanggungnya itu nggak cuma anak. Jadi kalau misalkan orang tua, terus udah gitu harus ditemenin di sana karena dia nggak bisa, karena harus ada yang jagain, tetap diganti juga sama Prudential dengan maksimal 600.000 per hari. Di sini jelas Prudentialnya lebih unggul. Karena nggak ada batasan umur nih, meskipun umur 15, umur 30, 45, 75, berapapun itu, selama itu adalah tertanggung, maka pendampingnya masih bisa di-cover sama mereka. Oke, next ada biaya bedah rekonstruksi payudara sama rekonstruksi wajah. Nah, ada perbedaan antara dua hal ini, yang kalau misalkan rekonstruksi payudara itu 3 bulan setelah masektomi di-cover sama Manulife, tapi kalau di Prudential itu 6 bulan sejak masektomi. Jadi selama 6 bulan ini kalau misalkan dia mau operasi, di dalam 6 bulan ini masih di cover. Tapi kalau rekonstruksi wajah itu 30 hari setelah kecelakaan di Manulife dan 6 bulan sejak tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan di Prudential. Masalah biaya bedah rekonstruksi payudara dan rekonstruksi wajah, menurut gua Prudential lebih unggul juga di sini. Oke, kalau misalkan kalian masih nonton sampai sejauh ini, mungkin kalian bakal ngelihat kalau misalkan kok Prudential lebih murah, tapi lebih banyak manfaatnya yang dia lebih unggul. Kita harus lihat ini muncul produknya kapan. Si Prudential ini masih baru, produknya kayak 1 atau 2 tahun yang lalu seingat gue. Tapi kalau Manulife itu sekitar 4 atau 5 tahun. Artinya Manulife udah lebih lama, Prudential masih lebih fresh nih. Biasanya produk yang lebih fresh itu adalah penyempurnaan dari produk yang udah ada. Itu udah biasa lah, kalau misalkan kalian beli handphone kan pasti iPhone 11 sama Note itu kan saling saingan kan. Kalau keluar dengan yang sama nggak mungkin. Makanya kita harus lihat juga nih, lebih fresh yang mana sih? Karena lebih fresh yang Prudential. Biasanya Prudential akan lebih menyempurnakan produk yang udah ada. Oke, nah kalau misalkan kalian mendapatkan value sampai sejauh ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini, dan komen kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Kita lanjut aja. Nah, kalau misalkan kalian lihat di tabel manfaatnya Prudential, ada yang namanya penggantian biaya donor pihak ketiga. Nah, kalau dibandingin sama Manulife punya, Manulife nggak langsung kasih tabel, nggak langsung kasih manfaat itu di tabelnya. Tapi itu sebenarnya tersembunyi di dalam manfaat tambahannya. Manfaat tambahannya itu kalau misalkan plan yang paling rendah itu adalah 6 miliar, tapi berlaku di 12 bulan pertama sejak vonis. Dibandingkan Prudential yang S-Charge. Nah, mungkin kalau misalkan gue boleh, ini agak imbang lah ya, jadi gue nggak bisa bilang ini lebih unggul yang mana, karena mirip-mirip, cuma tersembunyi aja sih sebenarnya yang si Manulife punya. Oke, next adalah manfaat santunan rawat harian. Jadi kalau misalkan di Manulife itu dikasih 400.000 per hari, maksimum 30 hari. Kalau di Prudential itu dapat 500.000 per hari, maksimum 100 hari per tahun. Apabila biaya rawat inap telah dibayarkan oleh program dan asuransi atau asuransi yang lain. Jadi kalau misalkan kamu cover sama BPJS untuk rawat inapnya, kamu masih bisa cover di sini. Itu Prudential sama Manulife dua-duanya sama kayak gitu. Nah, tapi dalam hal ini Prudential lebih unggul lagi karena dia lebih banyak 500.000 per hari dan maksimal 100 hari per tahun. Next adalah biaya penyuluhan psikolog. Nah, di Manulife ini masih di cover 1 juta per tahun. Jumlahnya nggak besar, tapi paling nggak masih lebih ada dibanding Prudential, ini nggak ada sama sekali. Oke, untuk biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan, jadi kalau misalkan kamu jatuh, terus udah gitu
mungkin luka atau sobek atau segala pun itu, Manulife sama Prudential sebenarnya cover, tapi kalau misalkan Manulife itu cuma bisa cover dalam 24 jam setelahnya, tapi kalau misalnya Prudential itu 48 jam atau 2 hari. Artinya dalam 2 hari itu kamu harus bisa lapor ke dokter kenapa kamu kecelakaan dan segala macam dan menerima pengobatan, itu masih di cover. Tapi kalau misalkan Manulife itu cuma 1 hari. Dalam hal ini Prudential lagi-lagi unggul. Selain itu, Prudential juga ada biaya rawat lanjutan karena kecelakaan. Itu berlaku 30 hari setelah kecelakaan. Jadi selain 48 jam, ada juga 30 hari setelah kecelakaan. Nah, ini Manulife nggak ada sama sekali, berarti biaya rawat jalan darurat karena kecelakaannya cuma di cover 24 jam setelah dia kecelakaan. Dalam hal ini, Prudential juga lebih unggul. Asuransi itu punya manfaat yang mengcover si pasien ini kalau misalkan dia ada perawatan sebelum rawat inap sama sesudah rawat inap. Tapi harus berhubungan sama kenapa dia rawat inap. Contoh, pasien ini mungkin dia sakit DBD. DBD biasanya sebelumnya kan ada tes darah dan ke dokter dan segala macam sampai divonis DBD, akhirnya dia masuk rumah sakit. Lalu setelah dia keluar dari rumah sakit, dia harus kontrol lagi, ya kan? Nah, ini dua-duanya juga di-cover sama Manulife dan sama Prudential. Tapi untuk dalam hal Manulife, untuk perawatan setelah dia rawat inapnya itu 60 hari sesudah keluar. Kalau si Prudential 90 hari sesudah dia keluar. Nah, jadi di sini Prudential juga lebih unggul. Oke, di Prudential ada biaya manfaat pemantauan untuk kanker. Ini maksimal 5 tahun setelah perawatan aktif. Manulife nggak cover ini, tapi dia cover di dalam manfaat tambahan untuk penyakit khusus, kanker dan segala macam itu berlaku sebesar 6M berlaku tapi hanya di 12 bulan pertama. Nah, di sini Prudential juga lebih unggul karena dia cover 5 tahun setelah perawatan aktif. Di Manulife itu ada namanya biaya tes diagnostik, itu MRI, CT scan dan segala macam. Meskipun kita lihat di tabel manfaatnya si Prudential nggak ada, tapi sebenarnya ini masuk di dalam rawat jalan sebelum rawat inap. Itu gue udah cek di polisnya, ternyata ada juga. Itu sama, di 30 hari sebelum masuk rumah sakit untuk Manulife, di Prudential pun sama 30 hari sebelum masuk rumah sakit. Nah, ini berarti imbang. Biaya rawat gigi juga sama. Rawat gigi untuk di Manulife itu di rumah sakit atau klinik gigi. Di dalam tabel manfaat Prudential itu emang nggak ada, tapi termasuk di dalam rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan dan rawat jalan darurat lanjutan hanya untuk kecelakaan. Itu sama sebenarnya. Jadi dua-duanya imbang meskipun Prudential nggak taruh ini di dalam tabelnya. Untuk manfaat santunan pemakaman, jadi kalau misalkan si pasien ini dirawat di dalam rumah sakit, di cover sama si Manulife atau Prudential ini, tapi ternyata meninggal, maka akan dikasih santunan pemakaman. Dari Manulife itu 30 juta, dari Prudential itu 15 juta. Dalam hal ini, Manulife masih lebih unggul. Selain itu juga ada namanya manfaat santunan HIV atau AIDS, itu sebesar 15 juta kalau misalkan di Prudential. Di Manulife ini adanya adalah pertanggungan HIV atau AIDS 30 juta setelah 12 bulan masa tunggu. Jadi ini mirip-mirip tapi lebih besar di Manulife. Nah, untuk manfaat tahunan sebenarnya sama 2M untuk plan yang paling kecil ini, paling rendah ini. Nah, di Prudential ini ada no claim bonus. Artinya kalau misalkan nggak klaim si tertanggungnya ini, maka manfaat tahunannya akan naik 10%. Jadi dari 2 ke 2,2. Tahun kedua misalkan dia nggak klaim lagi, maka dia naik jadi 2,4. Tahun ketiga nggak klaimnya jadi 2,6. Nah, sampai maksimum adalah naik 50%. Artinya manfaat tahunan ini berpotensi untuk naik terus sampai 3M. Dengan beberapa syarat. Syaratnya itu adalah nggak ada klaim di tahun itu, makanya dia dapat 10%. Oke, satu. Yang kedua adalah akumulasi klaim itu kurang lebih atau sama dengan 10% dari manfaat tahunan yang awal, jadi 2M. Jadi kalau misalkan seseorang udah klaim lebih dari 200 juta dari 2M, which is 10%, itu berarti no claim bonusnya nggak bisa diklaim lagi tuh nantinya. Artinya dia akan ngelok aja di situ. Nah, terus udah gitu nggak pernah lapse juga. Terus maksimum adalah 50% dari manfaat asuransi tahunan awal. Oke. Selain itu juga ada namanya PSS limit booster sebesar 8M kalau misalkan di plan yang ini. Nah, limit boosternya ini akan berguna kalau misalkan si pasien ini udah ngeklaim sebesar 2M, terus udah gitu ternyata melebihi dari 2M, dia akan makan si limit boosternya. Perbedaannya kalau misalkan setiap tahun limit booster ini nggak diperbaharuin. Jadi kalau misalkan dipakai sebesar 500 juta, sisanya adalah 7,5M. Tahun depannya itu yang 2M limit tahunannya akan balik lagi, 7,5M-nya akan tetap menjadi segitu.
Nah, dalam hal manfaat tahunan ini, menurut gua tetap Prudential lebih unggul lagi karena berpotensi untuk naikin sampai 50% dari 2M ini, berarti sekitar 3M. Oke, sekian video dari gua. Semoga ini bisa ngebantu kalian lebih jelas soal produk mana yang lebih cocok buat kalian. Manulife mungkin lebih mahal, tapi dia bisa nge-cover sampai Malaysia. Tapi Prudential lebih murah, tapi dengan beberapa benefit yang Manulife nggak ada. Oke, yang mana yang kalian suka, tolong komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini kalau misalkan ini bisa ngebantuin kalian dalam ngelakuin hal apapun. Gua Philip Mulyana signing off. Thank you very much.